40 peserta yang akan mengikuti tahap psikotes dan wawancara. Nah, dari 40 inilah kami berharap ada masukan masyarakat untuk melihat rekam jejak dari 40 ini apakah memenuhi persyaratan profesionalisme. Halo Sobat Wake, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari. Dalam podcast kali ini kita akan bahas soal keterbukaan informasi publik. Nah, tema penting di era digital. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak John Fresley Hutahean. Beliau pernah di komisioner KIP DKI Jakarta dan saat ini pula beliau menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta untuk periode 2025 dan 2030. Saya menyapa dulu ya. Halo Pak, apa kabar? Baik Jo. Terima kasih sudah hadir di studio kami ya Pak ya. Nanti kita berbagi informasi terkait tentang Komisi Informasi DKI Jakarta yang katanya nih Pak lagi seleksi untuk anggota yang periode baru gitu ya Pak ya. Oke. Baik, kita langsung mulai aja ya Sobat PK. Nah, saat ini kan Pak ya sedang berlangsung nih Pak seleksi untuk anggota Komisioner Informasi KIP DKI Jakarta. Betul ya Pak Jod ya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak syarat dan tahapan seleksinya seperti apa dan apakah boleh untuk umum juga? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Jo. Saya pernah menjadi komisioner di Jakarta pada tahun 2012 hingga 2016 periodenya. Periodenya, baik. Dalam konteks seleksi anggota Komisi Informasi DKI periode 2025-2030 mendatang, itu sebenarnya tugas dari pemerintah Provinsi DKI untuk menyeleksi calon anggota Komisi Informasi di provinsi masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nah, menurut undang-undang tersebut di Komisi Informasi di provinsi itu secara berkala setiap 4 tahun sekali dilakukan pergantian atau seleksi untuk memilih 5 orang. Oh baik, 5 orang aja ya Pak ya? 5 orang komisioner dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 14 tahun 2008 tersebut, antara lain warga negara Indonesia berusia minimal 35 tahun. Lalu dia berintegritas dan profesional serta mempunyai pengalaman dan pemahaman di bekerja ataupun di badan publik seperti itu. Nah, lalu ada persyaratan-persyaratan lain yang berkaitan dengan administratif, antara lain seperti ya macam-macam ya, biasanya kan surat keterangan sehat dan lain-lain. Tapi poin penting yang perlu diperhatikan dalam persyaratan ini bahwa calon anggota Komisi Informasi itu mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah ataupun di provinsi DKI. Itu sebenarnya yang paling penting ya. Artinya mengingat tugas dan fungsi dari komisioner ini lebih banyak menyangkut penyelesaian sengketa terhadap sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat DKI terhadap badan publik, dalam hal ini Pemda DKI, maka memang diperlukan latar belakang yang berkaitan dengan hukum. Dan namun tidak terbatas karena ada keterampilan lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan komunikasi itu sendiri ya. Karena mereka mengelola ataupun memastikan bahwa badan publik di DKI itu dapat diakses informasinya oleh masyarakat gitu kira-kira. Terutama untuk warga Jakarta ya Pak ya. Baik. Pak, tadi kan Bapak sempat spill sedikit nih Pak ya. Persyaratan utamanya adalah warga negara Indonesia sudah pasti gitu ya Pak. Kemudian usia minimal 35 tahun. Kemudian nah tadi itu yang paling penting. Pernah menyelesaikan pengalaman sengketa publik. Kayak apa sih Pak? Kan kadang-kadang kita orang awam tuh suka yang kayak apa ya? Apakah berita hoax yang di luar atau gimana gitu Pak? Ya, jadi kan begini. Sebenarnya kan lahirnya Undang-Undang
KIP 14 tahun 2008 itu sebagai respon terhadap tertutupnya akses informasi kepada masyarakat yang sebenarnya seharusnya disampaikan oleh badan publik. Namun ketika publik tidak dapat mengaksesnya, maka oleh undang-undang KIP ini diatur hak untuk meminta informasi. Nah, jadi undang-undang 14 2008 tersebut mengatur hak untuk meminta informasi yang diajukan melalui satu mekanisme tertentu kepada badan publiknya, dan lalu nanti seandainya ataupun dalam hal tidak diberikan informasinya, barulah terjadi sengketa informasi publik. Itu mungkin yang menjadi dasar ya, ataupun acuan kepada masyarakat. Nah, namun permasalahannya adalah sosialisasi mengenai bagaimana meminta informasi ini dan bagaimana penanganannya itu mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Untuk itulah sebenarnya menjadi kewajiban dari Komisi Informasi mempunyai tugas tidak hanya menyelesaikan sengketa, namun memastikan sosialisasi mengenai bagaimana permintaan ataupun permohonan informasi ini dapat diterima ataupun diketahui masyarakat. Itulah yang terjadi saat ini, sehingga sejak berdirinya Komisi Informasi dikukuhkan di Jakarta sejak tahun 2012 hingga saat ini akan memasuki periode keempat yang akan kami seleksi. Secara umum masyarakat mungkin belum begitu banyak yang mengetahui apa Komisi Informasi itu dan apa perannya dalam konteks layanan kepada masyarakat DKI. Mungkin begitu. Baik, Pak John, sebagai Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta untuk periode 2025 dan sampai dengan 2030 ya Pak. Proses untuk seleksinya itu Bapak bisa ceritain nggak sih? Jadi kalau misalnya kan Bapak bilang untuk umum bisa gitu ya. Nah, tadi kan Bapak udah sebutkan syarat-syaratnya, lalu kemudian proses seleksinya itu bagaimana Pak? Bisa diceritain Pak? Baik. Prosesnya saat ini sedang berlangsung. Baik. Oh, sudah berlangsung ya Pak? Iya, justru sudah banyak yang daftar juga Pak? Sudah berlangsung. Jadi kebetulan kita sudah di tengah tahapan. Jadi ini lebih kepada sosialisasi tahapannya ya. Jadi sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 4 tahun 2016 yang turunan dari Undang-Undang KIP, itu memang diatur tata cara seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi. Yang dalam hal ini di pasal 6 itu untuk Komisi Informasi provinsi, persyaratan ataupun pembentukannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan, diberi batasan waktu itu maksimal dalam waktu 6 bulan harus diselesaikan. Pertama. Dan oleh sebab itu maka dalam hal anggota periode sebelumnya itu 6 bulan sebelum berakhir wajib diumumkan, wajib disampaikan periode akan berakhir, dan saat yang sama Pemda, pemerintah daerah itu berkewajiban membentuk tim seleksi. Nah, untuk DKI mengingat situasi politik ya, kemarin ada pemilu, maka terjadi pemunduran dari jadwal. Pak, seharusnya jadwal yang periode terakhir itu 2020 sampai 2024. Oh gitu. Ya. Baik. Tapi karena ada pemilihan kepala daerah secara langsung dan Pilpres ya, Pak? Akhirnya mundur. Kami tim seleksi itu baru dibentuk pada tanggal 26 Juni 2025. Melalui SK Gubernur nomor 411 tahun 2025 yang menunjuk saya, John Fresley Utayan, selaku ketua, wakil ketuanya Bapak Budi Awaludin, STP MSI, Kepala Dinas Kominfotik sebagai wakil ketua, lalu Bapak Efeks Handoko Agung Saputra itu komisioner Komisi Informasi Pusat. Jadi mewakili beliau sebagai anggota,
tetapi mewakili Komisi Informasi Pusat. Lalu ada Bapak Profesor Dr. Mompang L. Panggabean, SH, MH, MHum sebagai anggota. Beliau mewakili unsur akademisi. Dan satu lagi Bapak Karyono Wibowo, SE, Magister Pertahanan. Beliau mewakili unsur masyarakat ataupun pengamat kebijakan politik. Ya, jadi ada 5 susunan anggotanya, ketua, wakil ketua, dan 3 anggota yang kami sudah bekerja sejak tertanggal 26 Juni lalu melaksanakan tahapan yang disampaikan di Undang-Undang dan Perki 4 tadi, nomor 2016 tadi, di mana pada prinsipnya ada 3 tahapan utama. Tahapan pertama di tim seleksi itu kami menyiapkan seleksi administrasi dan seleksi tes potensi akademik serta psikotes, dan di akhir wawancara untuk mendapatkan 15 nama. Oh baik, jadi dari semua nama. yang Ya, daftar semua dikerucutkan itu. 15 nama gitu dari ya 3 Pak? tahapan itu. Jadi dari 3 Baik. tahapan itu kami baru saja menyelesaikan tahapan tes potensi akademik dan seleksi administrasi. Di seleksi administrasi dari 186 pendaftar itu lolos seleksi administrasi 105 pendaftar peserta. Dan kemarin di tahapan tes potensi akademik yang sudah selesai dan sudah diumumkan di media-media daerah lokal, maksudnya DKI, itu ada 102 peserta yang mengkerucut menjadi 40. Jadi kemarin 3 hari lalu, ya 3 hari minggu lalu ya, 40 peserta yang akan mengikuti tahap psikotes dan wawancara. Nah, dari 40 inilah kami berharap ada masukan masyarakat untuk melihat rekam jejak dari 40 ini, apakah memenuhi persyaratan profesionalisme dan pemahaman terhadap Undang-Undang KIP yang disyaratkan oleh Undang-Undang, untuk dipilih 15 nama, 3 kali lipat ya berarti ya dari 5 yang akan kami serahkan kepada gubernur. Kepada gubernur DKI, dan oleh gubernur akan disampaikan ke sebelah, ke Kebon Siri, ke DPRD, dan nanti di Komisi A DPRD Provinsi DKI akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD untuk memilih 5 terbaik yang akan diserahkan kembali kepada gubernur untuk dapat disahkan dan dilantik menjadi anggota Komisi Informasi. Itu kurang lebih tahapannya. Seperti itu ya Pak, yang ya? akan kami lakukan harus selesai dalam 6 bulan sejak tanggal 26 Juni 2025. PR gitu banget ya buat Bapak ya berarti ya? Ya, kira-kira itu. Ya, itu tantangannya. Ya. Semangat Pak. Ya. Baik Pak, ini kita bergeser dulu ya Pak ya. Sekarang ini kan informasi di media sosial itu cukup deras gitu ya Pak ya. Cuma sayangnya tuh gak semua benar ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ya, menurut KIP ini sebagai perwakilan dari KIP, Bapak saat ini keterbukaan informasi bisa jadi salah satu obat kan sebenarnya Pak buat melawan hoax, bener nggak sih Pak? Jadi begini, kalau bicara tentang keterbukaan informasi tentu nggak bisa kita lepaskan bagaimana proses disahkannya Undang-Undang KIP ini itu bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang ITE ya. Iya. ITE nomor 11, KIP nomor 14 ya. Berarti kan ITE dulu ya, 2008 tuh 11 14. Atau kalau mau lebih jauh lagi ditarik kaitan sama demokrasi ya, berarti kan Undang Pers ya, 40 tahun 99 ya kalau nggak salah ya. 49. Nah, itu kan, dan in between itu ada 2002 itu ada Undang Penyiaran kan. Nah, itu satu rangkaian. Jadi ini sebenarnya Undang-Undang KIP ini satu rangkaian dengan proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia, yang klimaknya adalah hak akses ataupun hak warga negara untuk mendapatkan informasi itu diakui. Nah, persoalannya sekarang adalah setelah hampir 20 tahun ya 2008 sampai 20. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa akses terhadap informasi itu bukan lagi jadi kendala. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika
ruang publik yang kita definisikan adalah di sistem elektronik atau dunia maya sebagai sumber dan sebagai tempat untuk mencari informasi, itu tidak ada satu otoritas yang dapat dianggap merepresentasikan lembaga yang bisa mengklarifikasi kebenaran dari satu informasi. Padahal di Undang-Undang KIP itu di pasal 7 ayat 2 itu sudah jelas disampaikan, badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Akurat, jadi, benar, tidak menyesatkan dan tepat ya Pak ya. Ya. Jadi tahun 2008 ketika undang-undang ini disahkan, pembuat undang-undang itu sudah mencantumkan, sudah melihat gitu. Baik. Bahwa persoalan informasi itu sangatlah penting ataupun menjadi satu hal yang dapat mempengaruhi cara berpikir ataupun mindset setiap orang. Makanya di norma itu disebutkan badan publik mempunyai kewajiban, artinya dalam konteks ini seharusnya untuk meminimalisir informasi yang menyesatkan. Badan publik dalam hal ini ya, definisi badan publik itu kan sebenarnya ada 3. Pertama itu pendekatannya, badan publik itu badan yang setiap atau kegiatannya itu berkaitan sama APBN, APBD. Jadi badan publik itu pertama direpresentasikan sebagai lembaga negara. Nah, yang kedua direpresentasikan sebagai dia ada sumbangan masyarakat. Nah, kalau ingat kasus Alfamart ya, dulu kenapa Alfamart digugat oleh masyarakat bahwa donasi yang mereka kumpulkan itu harus boleh diketahui kemana. Nah, peruntukannya gitu ya, peruntukannya. Pak ya? Nah, karena sumbangan masyarakat, makanya saat itu badan publik bisa dianggap sebagai Alfamart bisa dianggap sebagai badan publik. Nah, yang saya mau sampaikan di sini kaitan kepada informasi hoax tadi, ternyata informasi hoax yang sekarang menjadi persoalan itu normanya di Undang-Undang KIP diatur di pasal 10 namanya informasi serta-merta. Nah, dalam konteks ini adalah maksudnya begini. Ketika siapapun warga negara ataupun sumber informasi itu dapat masuk ke ruang publik tanpa ada proses verifikasi ataupun melalui kaidah-kaidah jurnalistik yang standar, maka terjadilah satu banjir informasi, tetapi masyarakat tidak mempunyai satu pegangan untuk menentukan ataupun menanyakan kepada siapa menanyakan apakah informasi ini akurat, benar dan tidak menyesatkan. Itulah sekarang yang kita hadapi. Begitu kira-kira. Jadi informasi itu masih update nggak begitu ya Pak ya? Ya, verifikasi validitas informasi itu sekarang menjadi persoalan. Karena semua pihak atau siapapun dengan segala macam kepentingan itu memberikan informasi atau menyampaikan informasi. Ya kan? Iya, betul. Nah, sehingga apakah informasi itu memang akurat, benar dan tidak menyesatkan kan tergantung dari ketika siapa yang menyampaikan gitu. Ini kita belum bicara tentang artificial intelligence macam-macam kan, belum ya, masih baru sumbernya ya. Kurang lebih seperti itu situasi sekarang. Baik Pak. Tadi dari semua yang Bapak terangkan tadi ya, Bapak kan sudah sebutkan spill sedikit tadi itu peran-perannya dari KIP ini. Nah, sekarang kalau boleh dianalogikan nih Pak, sebenarnya KIP sendiri itu tuh sebenarnya saat ini nih berperan sebagai apa sih Pak? Sebagai wasit kah? Atau sebagai guru yang mengajarkan atau memberikan kita edukasi, atau malah jadi jembatan antara badan publik dan masyarakat? Menurut Bapak gimana? Wah, ini saya sangat senang nih. Saya baru ketemu sama Joe, ternyata langsung mendapatkan inti dari apa yang lagi kita diskusikan. Baik. Nah, jadi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pemda DKI, Komisi Informasi di Persimpangan Jalan Demokrasi, ya kan. Nah, sebenarnya menurut undang-undang nih ya,
tugas dari Komisi Informasi ini tuh ada 2. Baik. Ya, tadi sudah disebutkan, saya ulangi lagi, menyelesaikan sengketa informasi. Nah, tapi dalam bahasa undang-undang tersebut diberikan satu formula yang generik, ditambahkan koma, menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Oke. Nah, Baik. artinya kalau tadi dikaitkan sama pertanyaan Jo, Mm-mm. sebenarnya perannya memang tidak hanya wasit Mm. ataupun hakim Mm-mm. terhadap sengketa informasi, tetapi dapat ditafsirkan, ya, memberikan interpretasi terhadap pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Oh, baik. Up Yang to tadi- date gitu ya, ya, Pak up to ya. date. Seperti saya Mm. sampaikan tadi, kalau misalkan sekarang ini orang nggak lagi pengen nyari informasi di mana, malah datang ke kita dan banjir kan, berarti Iya. kan hak akses itu nggak persoalan lagi kan, Iya, betul. iya kan? Justru kita bingung, dikasih banyak informasi tapi kita nggak tahu mana yang akurat, Iya, benar. mana Pak. yang valid. Nah, Mm-mm. itulah yang saya maksud Campur ya, tadi. Pak, ya? Itu situasinya. Oke. Nah, ini yang kita hadapi sekarang di era demokrasi ini, bahwa kebenaran itu akhirnya diciptakan oleh siapa yang menguasai ruang publik. Makanya tadi kita coba diskusi mengenai peran mainstream media Mm. untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Itu kalah dengan informasi 1 menit 5 detik Mhm. yang beredar di platform-platform media sosial kan gitu. Mm. Nah, Gitu ya, inilah Pak. di persimpangan jalan itu saya bilang, ya kan? Saya tafsirkan tadi ya. Nah, ketika demokrasi dianggap menjadi sarana untuk menyampaikan segala pendapat untuk dipertimbangkan sebagai dasar mengambil kebijakan. Nah, dasar mengambil kebijakan itu informasi yang salah. Ya, Mhm. otomatis ya garbage in garbage out kan. Ya. Kalau sumbernya salah, kesimpulan Ya udah. ataupun kebijakannya salah. Semuanya jadi nggak bener dan hoax jadi ya, Pak. Emang Iya. sampah gitu ya, Pak ya. Ya begitu. Situasi Oke. sekarang tadi seperti itu. Artinya sekarang kita nggak tahu Mhm. informasi mana yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan satu kebijakan ataupun pendapat ataupun gitu. Kurang lebih seperti itu situasinya. Oke, baik. Menarik banget nih, Pak. Tapi gini loh, Pak. Tadi kan kita balik lagi nih, Pak, Iya. untuk seleksi tim komisioner yang Iya. 5 orang untuk 5 dapetin orang, yang iya. terbaik. Iya. Bapak kan Bapak tadi sebelumnya cerita bahwa Bapak juga pernah di tim tersebut ya, Pak ya. jadi komisioner. Nah, Bapak pernah nggak sih punya pengalaman yang paling nggak enak tuh, Pak, selama menjabat? Gimana, Pak? Saya kebetulan kan 2 periode, pertama di Komisi Informasi Iya. DKI dan di Komisi Informasi Pusat level nasional. Nah, pengalaman yang paling seru sebenarnya ya itu saya ketika menghadapi keterbukaan informasi di DKI Jakarta pada era Jokowi Ahok. Oh, itu udah seru banget semuanya juga ya, Pak? Ya, jadi saya datang sebagai komisioner ketika era Fauji-Wibowo sangat tertutup. Ah, baik. Nah, 4 bulan ya, 5 bulan. Setelah itu masuk ke periode Jokowi Ahok. Nah, kami menjadi sangat mudah menyampaikan apa tugas dan peran kami karena mindsetnya terbuka. Nah, yang jadi kendala adalah keterbukaannya itu berlebihan, sehingga sesuai dengan norma dalam undang-undang kan ada 2 normanya. Pertama, kalau informasinya terbuka memang harus disampaikan kepada masyarakat, itu pada kesempatan pertama disampaikan, itu serta-merta tadi. Atau kalau yang tersedia dalam media penyimpanannya, baik itu sistem elektronik maupun yang dokumen yang hard copy, itu ada mekanisme penyimpanan dan untuk disampaikan. Nah, ketika konvergensi teknologi itu masuk ke ruang-ruang birokrasi, maka rapat dinas dari di SKPD dinas-dinas DKI itu live. Nah, saya udah bikin nota kepada
gubernur bahwa normanya Seperti ini gitu ya Pak? ya seperti ini. Nah, kalau untuk rapat-rapat terbatas itu normanya tertutup. Oh baik. Iya, artinya kenapa tertutup? Karena di pasal 17 Undang-Undang KIP huruf I, kegiatan semacam itu adalah semacam korespondensi internal yang masih prematur kalau untuk disampaikan secara live gitu. Baik, takutnya nanti informasinya jadi kemana-mana, Iya, belum pada belum intinya final, gitu ya Pak. belum final, masih prematur. Kadang-kadang Iya. kita ngejokes atau apa karena itu masih prematur, harus diedit kan. Nah, nggak lama setelah kita nyampaikan semacam ya inilah himbauan ya semacam itu karena surat edaran. Nah, itu terjadi kasus wakil gubernur Ahok itu menjadi viral ketika menunjuk-nunjuk kepala dinas. Kepala dinas tunjuk-tunjuk dan beredar dan viral, dan itu menjadi konsumsi publik yang ramai. Nah, pro dan kontra. Nah, di pro dan kontra itulah ketika saya secara khusus ditelepon oleh yang pusat ya, maksudnya pusat dalam hal ini wakil presiden ya. Diminta Komisi Informasi harap menjelaskan ke apa yang terjadi gubernur. sebenarnya gitu ya itu Pak. sebenarnya nggak boleh terjadi. Baik. Nah, itulah jadi rame. Saya udah jelasin kak wakil gubernur, dan itulah pertama kali saya berinteraksi dengan wakil gubernur dengan segala stylenya, dan akhirnya sorry nih saya sampaikan secara pribadi, dia bilang pertama kali saya yang berani bantah dia gitu. Iya, saya bilang saya selama jadi baru sekali saya dibantah ya. Saya bilang ada yang salah, saya bilang kita mitra, saya bilang itulah pengalaman. Oke, tapi Cukup, akhirnya ya saya jelaskan ini dengan sangat baik ya Pak ya. Ya pastilah kan kita kan punya tugas dan fungsi masing-masing. Iya. Beliau sebagai pejabat, saya juga sebagai komisioner kan. Itu betul, mungkin Pak. Nah, Oke, pengalamannya menarik banget Pak. Iya. Ini terakhir ya Iya, Pak. iya. Mohon maaf nih saya banyak tanya ke Bapak. Iya. Terakhir ini untuk 5 orang yang nantinya mengerucut Iya. sebagai anggota komisioner yang baru. Apa sih pesan Bapak untuk mereka semua dan harapan Bapak untuk mereka berlima ini bagi kita semua, terutama warga DKI? Silakan Pak. Iya, makasih Jo. Jadi kan ketika tahap 40 besar yang sedang berlangsung menuju 15 besar ini sampai nanti bulan Oktober, Iya. kami dari tim sel sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan Komisi Informasi nomor 4 2016 yang tadi saya sampaikan, sangat berkepentingan agar 15 calon yang akan terpilih nanti untuk ikut uji kepatutan kelayakan mendapatkan 5 itu paling tidak memenuhi kompetensi yang minimal sebagai komisioner yang mampu memahami bahwa persoalan keterbukaan di DKI itu sudah kompleks. Tidak lagi mengenai akses informasi, tetapi bagaimana banjirnya informasi yang terjadi di DKI itu dapat dikerucutkan menjadi informasi yang akurat, benar, dan tidak mesatkan. Pertama. Yang kedua, melihat pengalaman Pemda DKI yang menjadi ibu kota negara, maka akan banyak terjadi kemungkinan diperlukannya informasi serta-merta yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan juga situasi baik alam, misalnya banjir, lalu kebutuhan mungkin kepada layanan-layanan kesehatan yang harus segera disampaikan kepada masyarakat, dan mereka mempunyai terobosan untuk menggandeng Badan Publik Pemda DKI bisa bekerja lebih smart agar informasi publik yang sudah sangat banyak di DKI itu sudah sangat maju, informasi banyak
menjadi satu program literasi informasi publik kepada masyarakat DKI. Itu mungkin harapan kita. Oke, baik Pak John, terima kasih untuk ngobrolnya. Dan Sobat WK, terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini. Terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak John Fresly Hutahean. Dan kita juga sudah tadi mendengar apa harapan bagi anggota komisioner yang baru ya Pak ya. Semoga nanti mereka bisa menjadi jembatan informasi yang lebih akurat lagi, khususnya untuk badan publik, untuk masyarakat, dan untuk semua. Gitu ya Pak. Terima kasih, dan kita kembali lagi dalam episode yang berbeda. Saya dengan Johanita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.